ya? Terlihat, Bu. Oke. Ini siapa yang merekam? Wisnu, Bu. Wisnu. Wisnu itu perempuan atau laki-laki ya? Wisnu, Bu. Puan, Bu. Perempuan. Oke. Kita mulai ya. Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ya. Kita mulai ya. Kita hari ini akan berbicara mengenai teknologi imunokimia. Teknologi imunokimia ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan imun. Kenapa? Karena dia menggunakan basic dari imun dan kimia, yaitu ikatan antara antigen dan antibodi tubuh imun. Kemudian nanti ada yang berbasis kimia seperti presipitasi atau penambahan enzim, fluoresensi, ya. Itu adalah basisnya. Nah, kita lanjut. Jadi ini tadi prinsip pemeriksaannya itu adalah kemampuan dari secara spesifik dan high affinity atau ikatan yang kuat dari antibodi terhadap antigen yang spesifik. Ya. Diidentifikasi dan diukur secara kuantifikasi. Ya, kemudian di sini antibodi yang dimaksudkan di sini adalah antibodi adalah imunoglobulin yang dapat mengikat banyak antigen baik yang natural maupun yang sintetik. Sementara kalau antigen yang digunakan di sini adalah material yang bisa bereaksi dengan antibodi, walaupun dia tidak mampu menginduksi terbentuknya antibodi. Ya, kalau kita ingat bahwa antigen kalau yang di dalam asing di dalam tubuh masuk ke dalam tubuh dia akan merangsang pembentukan antibodi. Sementara antigen yang digunakan di sini bisa antigen yang dimaksudkan adalah antigen yang bisa bereaksi dengan antibodi tanpa harus menginduksi pembentukan antibodi. Karena antigen di sini bisa jadi antigen yang hanya protein yang tidak menginduksi antibodi. Oke, bukan bakteri atau virus, ya. Nah, di sini ada lagi itu adalah beberapa istilah yang harus kita kenal. Ada yang namanya heterogenitas. Jadi di sini heterogenitas adalah kemampuan imunisasi dari hanya satu antigen tetapi bisa menghasilkan banyak variasi daripada antibodi dan juga mengikat banyak sisi, ya. Dan kekuatan antibodinya juga beragam. Itu yang dinamakan heterogenitas. Sehingga dikenal dengan nama heterogenitas respon imun. Jadi kemampuan satu antigenik untuk memproduksi banyak antibodi. Kemudian ada lagi yang namanya spesifisitas. Spesifisitas adalah kemampuan antibodi berikatan dengan secara restrik atau secara spesifik, bahwa secara khusus hanya dengan antibodi yang ditunjuk, hanya dengan grup yang ditunjuk, dengan antigen yang diinginkan. Jadi dia hanya mampu mengikat atau hanya mengikat antigen yang diinginkan, bereaksi dengan antigen yang diinginkan. Itu adalah spesifisitas. Ada lagi yang namanya cross reactivity atau reaksi silang. Jadi di sini reaksi silang ini terjadi apabila antibodi berikatan dengan antigen yang mirip. Dia berbeda tetapi dia mirip baik secara struktur maupun secara struktur yang biasanya dia mirip. Nah, ini yang dinamakan reaksi silang. Jadi di sini terjadi pada saat antigen yang berbeda tetapi mempunyai struktur yang sama, itu bisa diikat oleh antibodi jadi dia harusnya berikatan dengan antigen A, tetapi karena antigen B mempunyai struktur yang sama, dia akan berikatan dengan antigen B. Itu yang disebut reaksi silang. Ya. Di sini bisa dilihat contohnya ini pada pemeriksaan rheumatic fever atau demam rematik. Nah, di sini dia harusnya berikatan yang namanya Streptococcus pyogenes. Ya, tetapi dia bisa bereaksi silang sehingga dia bukan mengikat Streptococcus pyogenes ini, tetapi dia berikatan dengan yang namanya protein miokardial atau protein jantung atau protein otot karena mempunyai struktur yang hampir sama, mirip, ya, sehingga dia kan berikatan. Ingat bahwa ikatan antibodi dan antigen mirip ikatan dengan enzim dan substratnya, atau ikatan antara ikatan seperti kunci dan anak
kunci. Ya, jadi dia punya kemiripan, geriginya juga harus mirip. Nah, dengan kemiripan inilah yang menyebabkan terjadinya reaksi silang. Kemudian ada lagi afinitas antibodi. Nah, ini adalah kekuatan ikatan antibodi. Ya, jadi bagaimana kuatnya ikatan antibodi dan antigen itu yang dinamakan afinitas. Ada yang high, ada yang low, ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang diharapkan tentu yang baik adalah yang paling sering pada reagen adalah yang high affinity, yang tingkat ikatannya tinggi, ya. Kemudian di sini Rahmat Utomo jangan rekam lagi ya, kemarin rekam akhirnya ini gambarnya dia aja. Oke. Kemudian di sini itu yang tadi namanya afinitas ya. Afinitas berarti tingkat kekuatannya. Ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Kekuatan ikatan. Ada lagi yang namanya afiditas. Afiditas adalah stabilitas. Kalau afinitas adalah kekuatan ikatan, kalau afiditas adalah stabilitas ikatan antara antibodi dan antigen. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, antibodi bisa berperan di dalam sini sebagai reagen di mana dia akan mendeteksi antigen yang diinginkan. Ini bila antibodi sebagai reagen dan antigen sebagai analitnya, ya. Jadi dia membutuhkan yang namanya spesifik antibodi. Nah, untuk itulah kemarin antibodi dimurnikan. Nah, ingat bahwa banyak sekali di dalam tubuh itu hampir seluruh protein itu disebut juga sebagai antigen, dikenal juga sebagai antigen. Sehingga kalau kita mengukur protein-protein juga, yang protein-protein juga dikenal sebagai antigen, sehingga bisa diukur dengan menggunakan reaksi imun ini. Ya ini tadi bisa obat, bisa hormon, juga bisa diukur dengan menggunakan prinsip imunokimia, ya, karena dia bisa bersifat sebagai antigen. Nah, ini adalah penggolongan klasifikasi dari pemeriksaan immunoassay. Jadi immunoassay ada yang berlabel, ada yang tidak berlabel. Ya, nanti kalian baca lagi, ada bahan yang saya kirim juga. Nah, di sini ada yang namanya precipitation immunoassay. Jadi immunoassay berdasarkan presipitasi, endapan atau aglutinasi. Dia tidak membutuhkan label. Ya, jadi untuk mendeteksi sinyalnya dia menggunakan mata telanjang atau turbiditas, kekeruhan, kemudian menggunakan alat bisa nefrometer. Kemudian ada lagi namanya partikel immunoassay. Nah, di sini menggunakan partikel berupa sel darah atau partikel-partikel buatan. Di sini bisa dilihat dengan mata telanjang juga, bisa dilihat dengan analyzer pola, bisa dilihat dengan spektrofotometer atau partikel counting. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya radio immunoassay. Nah, radio immunoassay juga membutuhkan label radioisotop. Contohnya iodium 125 atau hidrogen 3 ya. Dia bisa diukur dengan photon counting. Kemudian enzim immunoassay. Ini menggunakan label enzim di mana alat pengukurnya adalah spektrofotometer, fluorometer, dan photon counting. Kemudian ada yang namanya fluorescence immunoassay. Nah, ini menggunakan label fluorophores atau bahan-bahan yang berfluoresensi dan diukur menggunakan photon counting. Kemudian ada lagi namanya chemiluminescence immunoassay. Ini menggunakan senyawa-senyawa yang bersifat chemiluminescence dan bisa diukur dengan photon counting. Ini ada yang mic-nya hidup, tolong dimatikan ya. Kita lanjut. Nah, kita mulai dengan yang namanya precipitin dan nefrometric immunoassay. Ya, tadi di ini tidak membutuhkan yang namanya label ya. Jadi di sini terjadi reaksi precipitin atau aglutinasi. Yang kita bisa melihatnya bisa dengan mata telanjang, bisa juga melihat turbuditasnya ya, kekeruhannya. Nah, ini keterbatasan ya. Jadi sensitivitasnya tentu lebih rendah. Nah, kalian baca saja ini apa yang menjadi keterbatasannya ya. Kemudian untuk presipitan sendiri ini terdiri dari ada yang kualitatif, ada yang semi kuantitatif. Nah, kalau ada yang praktikum tadi CRP itu sudah tahu bahwa ada yang CRP yang kita kerjakan pada praktikum adalah yang kualitatif dan ada semi kuantitatif. Ya bedanya pada kalau kualitatif hanya
mengukur negatif positif, sementara kalau semi kuantitatif ada faktor pengalinya. Ya, yang pada CRP kalau yang tadi sudah dipelajari, yang belum nanti besok akan dilihat bagaimana menghitung semi kuantitatif. Pada kualitatif metode ini ada beberapa yang sudah biasa digunakan, yang dari tahun 1970 sudah ditemukan. Ada single immunodiffusion, ada double immunodiffusion, ada double immunodiffusion dalam 2 dimensi, ada electroimmunodiffusion, ada immunoelektroforesis. Sementara kalau semi kuantitatif ada single radial immunodiffusion, ada single dimension electroimmunodiffusion. Ya, ini adalah tahun ditemukannya dan nama orang penemunya. Kemudian yang ada nama immunonefrometri ini, di mana di sini agregat atau presipitanya dapat menyebarkan cahaya dan juga membentuk yang namanya turbid atau kekeruhan. Nah, ini yang harus menggunakan alat nefrometer. Ya. Kemudian ada lagi tadi partikel immunoassay yang menggunakan label sel darah atau blood atau partikel yang dibuat, ya. Nah, di sini prinsipnya bisa pasif particle agglutination atau indirect agglutination atau agglutinasi tidak langsung, active particle agglutination atau direct agglutination, agglutination inhibition. Nah, kalian ingat kembali kemarin ada yang namanya COMTES yang menggunakan indirect dan direct agglutination. Kalau indirect berarti dia menggunakan artinya dia harus menggunakan antara donor dan penerima kemudian bertambah reagen. Sementara kalau direct hanya satu masing-masing yang langsung direaksikan dengan reagen karena mau melihat apakah ada autoimun yang ada antibodinya atau tidak. Kalian baca lagi yang direct dan indirect dari COMTES untuk memahami apa yang dinamakan indirect dan direct agglutination. Ya, jadi kalau contohnya pada COMTES itu indirect berarti pasien, si donor atau si penerima sendiri. Si donor ditambah reagen, darah si donor ditambah reagen, atau darah si penerima ditambah reagen. Sementara kalau indirect tadi, darah si donor ditambah darah si penerima baru direaksikan dengan reagen. Itu untuk melihat ada ketidakcocokan atau tidak. Kemudian di sini untuk partikel agglutination ada banyak macam, ada yang hemagglutination, ada gelatin particle agglutination, ada latex agglutination, ada latex turbodimetric assay, ada particle counting immunoassay. Ya, ini prinsipnya yaitu sama yang seperti kita sudah pernah lakukan, di mana antigen yang sudah dilengketkan pada latex bead atau pada reagennya ditambahkan dengan antibodi, kemudian dia akan bereaksi membentuk agglutinasi. Nah, ini tadi indirect di mana langsung antibodi dengan antigen pada sampel membentuk agglutinasi, atau antigen ditambah antibodi di dalam sampel akan membentuk agglutinasi. Nah, ini yang agglutination inhibition. Kalau di sini contohnya HCG untuk pemeriksaan kehamilan. Jadi contoh pada orang yang negatif tes artinya yang tidak mempunyai HCG, dia akan direaksikan dengan anti HCG pada sampel, maka bila tidak ada HCG, anti HCG-nya tidak bereaksi dengan apapun, sehingga bila direaksikan kembali dengan HCG yang ada pada kitnya akan membentuk agglutinasi, karena ini adalah antibodi ditambah dengan antigen membentuk agglutinasi. Sementara kalau yang mempunyai HCG yang hasilnya positif, bila dia punya HCG, dia akan bereaksi dengan anti HCG. Karena ini adalah antigen, ini adalah antibodi, membentuk reaksi ikatan antigen-antibodi, di mana ini yang dihambat, inhibisi. Artinya, anti HCG ini tidak bisa berikatan dengan HCG yang ada pada sampel, pada kit pemeriksaan, pada strip pemeriksaan, karena dia berikatan dengan antigen yang ada dari pasien, ya, urin pasien, sehingga dia tidak bisa membentuk agglutinasi. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk beberapa HCG, ya, agglutination inhibition. Jadi kalau dia positif, dia karena tidak membentuk agglutinasi, dia bisa membentuk warna merah dengan nanti ada lagi anti HCG pada, jadi dia tuh mempunyai 2 anti HCG di dalam satu kit ini, ya. Oke, kita lanjut ke radio immunoassay tadi yang berlabel. Jadi partikel tadi berlabel sel darah dan partikel yang dibuat. Kemudian radio immunoassay tadi juga berlabel.
Ya, berlabel ini label isotop ya. Tadi contohnya I125 dan 3H. Nah, di sini prinsipnya dia reaksinya antara yang berlabel dan yang tidak berlabel. Yang berlabel berarti dilabeli oleh radioisotop dan antigen yang tidak berlabel. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan daripada radioimmunoassay. Ini kalian baca sendiri untuk pengetahuan kalian. Nah, ini contoh dalam bentuk gambar. Nanti kalau kalian mau lihat, carilah di internet, YouTube itu banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan terkait radioimmunoassay atau enzim immunoassay atau fluorescence immunoassay. Baca saja, banyak sekali gitu. Saya tidak men-share karena saya pikir kalian pilih saja sendiri ya. Kemudian ini adalah antigen di dalam serum pasien. Nah, ini adalah jumlah antigen yang sudah diketahui yang dilabeli dengan isotop. Ini ada pada reagen ya. Jadi dia sudah diketahui jumlahnya. Kemudian ini adalah antibodi pada reagen juga yang berlebih. Nah, pada saat direaksikan nanti akan terukur berapa jumlah yang terikat dengan isotop pada antibodi ini. Jadi kalau misalnya antibodi terikat pada isotop ini, maka sudah tahu karena ini adalah jumlah yang sudah ditentukan berapa banyak. Misalnya 5 yang terukur, 5 yang terikat, maka dia akan diukur pada alat dengan mengukur radioaktivitasnya. Ya, jadi ikatan antara kompleks antibodi di sini yang diharapkan adalah harusnya antibodi berikatan dengan antigen, tetapi apabila ada ikatan dengan yang berlabel, maka nanti akan dikurangi. Artinya jumlah misalnya di sini 10 misalnya ya, ini misalnya kalau di alat tidak seperti ini cara menghitungnya. Misalnya antigen di dalam pasien serum 10, sementara di sini ada 5, antibodinya berlebih, maka bila dia berikatan dengan di sini, dia akan mengurangi jumlah ini sudah diketahui misalnya 5. Di sini ada 10. Bila dia ada yang berikatan 15 dengan antibodi, berarti yang berikatan yang terukur dengan label antigen yang berlabel isotop itu ada 5, maka terhitunglah ada 10 antigen yang ada di dalam serum. Karena ini sudah diketahui jumlahnya ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada lagi yang namanya sandwich ria. Nah, sandwich ria ini kalau tadi berkompetitif, kalau sekarang sandwich dia saling berikatan membentuk sandwich. Sandwich tahu ya di dalamnya ada di tengah-tengahnya jadi roti sandwich. Ingat ada roti-roti di tengahnya ada keju atau ada telur. Nah, di sini adalah antigen. Jadi antibodi pada reagen ini sudah terikat pada bitnya namanya. Kemudian dia akan bereaksi dengan antigen, kemudian dipisahkan mana yang berikatan B per F ini adalah yang bound dan free, artinya yang terikat dan yang tidak terikat, maka dipisahkan antara yang terikat dengan tidak terikat, jadi yang ada hanya yang terikat, kemudian ditambahkan dengan antibodi yang sudah berlabel. Ya, kemudian antibodi yang sudah berlabel akan berikatan lagi dengan antigen dan dicuci kembali antibodi yang tidak berlabel yang tidak berikatan dengan antigen. Nah, inilah yang diukur reaksinya. Sandwichnya ini diukur berapa banyak, berapa level dari radioaktif yang terukur, itulah jumlah antigen yang diukur kadarnya. Ya, itu adalah sandwich. Kemudian ini adalah enzim immunoassay. Nah, di sini tadi kalau radioimmunoassay menggunakan label radioisotop, kalau enzim immunoassay menggunakan label enzim. Ya, label enzim di sini. Nah, sama prinsipnya. Dia juga di sini ada yang namanya homogeneus dan heterogeneus. Nah, kalian cari itu apa bedanya homogeneus dan heterogeneus enzim immunoassay. Pada fluorescence juga ada yang namanya homogeneus dan heterogeneus. Itu adalah tugas kalian semua mencari ya, apa beda homogeneus dan heterogeneus. Nah, ini sama antibodi pada solid fasenya sudah ada, direaksikan dengan antigen pada serum, kemudian dia akan berikatan, kemudian ditambah dengan antibodi yang sudah berikat dengan enzim. Nah, nanti di sini dilihat bagaimana perubahan warnanya. Perubahan warna itulah yang menunjukkan kadar daripada antigen yang ingin dilihat.
Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihan dari enzim immunoassay. Ini kalian baca sendiri kelebihan dan kekurangannya. Tadi ada radioimmunoassay juga. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ini homogeneus, ya. Kalau homogeneus itu membutuhkan pemisahan antara yang diikat dan yang tidak diikat. Sementara heterogeneus. Kalau homogeneus tidak. Karena dia tidak perlu lagi dia sudah ada labelnya di situ sehingga ada masing-masing menggunakan label, tetapi pada heterogeneus membutuhkan pemisahan antara yang terikat dan yang tidak terikat. Kalian cari apa beda heterogeneus dan homogeneus. Sama-sama di sini juga ada yang kompetitif, ada yang non-kompetitif. Ya kalau kompetitif berarti ada yang contohnya di sini di A, ini antigen analit berkompetitif dengan antigen yang berlabel enzim ini pada reagen berikatan dengan antibodi yang ada pada fase solidnya. Nah, kalau dia mana yang terikat, dia berkompetisi, kemudian dia akan diukur perubahan warnanya. Ini sudah diketahui jumlahnya yang enzim ini ya. Kemudian di sini ada yang non kompetitif, jadi dia berbentuk sandwich ya, berbentuk sandwich. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh-contoh untuk heterogeneous enzim immunoassay. Ya. Nah, pada heterogeneous enzim immunoassay ada yang namanya colorimetric enzim immunoassay. Di sini ada perubahan warna. Ada fluorescence enzim immunoassay ya. Kemudian di sini ini menggunakan substrat yang berfluorescence. Ada yang chemiluminescence enzim immunoassay. Ya, di sini yang menggunakan substrat chemiluminescence. Ini ada HRP, ada AP. Ini horse radix peroxidase dan AP ya. Nah, ini adalah salah satu yang saya videonya, tapi saya tidak akan tampilkan di sini. Kalian lihat saja, nanti cari saja di internet, ya di YouTube banyak sekali. Kemudian ini ada yang namanya homogeneous enzim immunoassay. Nah, kalau homogeneous tidak membutuhkan langkah pencucian, tidak ada pemisahan antara yang terikat maupun yang bebas. Dia lebih kurang sensitif dibandingkan heterogeneous. Ya, dia diklasifikasikan, dibedakan juga antara yang kompetitif dan non-kompetitif. Ya. Nah, ini homogeneous ini adalah beberapa metode homogeneous. Ini kalian baca lagi. Ini ada enzim multiplied immunoassay teknik. Di sini contohnya, ini coba lihat kalian gambar. Di sini enzim berikatan dengan analit antigennya. Antigen sudah dilabeli dengan enzim, ditambahkan dengan antibodi. Bila di sini tidak ada antigen pada analitnya, maka pada saat antibodi direaksikan, dia akan langsung berikatan dengan enzim ini. Nah, enzim yang berikatan dengan antibodi tentu tidak akan bereaksi dengan yang substrat untuk berarti tidak terjadi perubahan warna. Sementara bila ada antigen pada serum, maka enzim yang dilabeli ini tadi akan berikat dia akan bebas. Yang berikatan adalah antibodi. Antibodi akan mengikat yang namanya antigen ini sehingga enzimnya bebas dan dia bisa bereaksi dengan substrat membentuk warna. Nah, ini juga sudah diukur kadarnya, sudah diketahui kadarnya sehingga ini bisa dilihat berapa kadar yang terukur pada alat perubahan warnanya. Ya, tadi adalah enzim multiplied immunoassay teknik, ini beberapa metode pada homogeneous, ada lagi substrat label fluorescence immunoassay. Jadi ini fluoresen. Tadi di heterogen juga ada fluoresen, di homogen juga ada fluoresen. Ya, karena ini bedanya antara heterogen dan homogen adalah letak labelnya. Itu kalian cari ya. Kemudian ada nama lagi enzim inhibitory homogeneous immunoassay. Ini adalah contoh-contoh atau pembagian metode pada enzim homogeneous enzim immunoassay. Jadi ada enzim multiplied immunoassay teknik, ada substrat label fluorescence immunoassay, ada enzim inhibitory homogeneous immunoassay, ada clone enzim donor immunoassay. Itu adalah contoh pada homogen enzim immunoassay. Ini ada lagi yang namanya fluorescence immunoassay. Nah, di sini kalau fluorescence berarti yang dilabeli adalah bahan yang berfluoresensi. Ya. Di sini bisa digolongkan juga sama, ada yang heterogeneous fluorescence immunoassay, ada yang homogeneous fluorescence immunoassay.
Pada heterogeneus ada metode-metode yang digunakan biasanya fluoroimmunometrik, radial partition immunofluorescence metric assay, ada time resolved fluoroimmunoassay. Kalau pada homogeneous fluorescence immunoassay, metode yang digunakan biasanya fluorescence polarization assay, fluorescence excitation transfer immunoassay, dan fluorescence protection immunoassay. Nah, ini adalah contoh fluorescence immunoassay yang biasa di mana antigen ditambah antibodi ditambahkan dengan senyawa fluorescence akan membentuk aglutinasi yang berfluoresensi. Inilah yang diukur pada alatnya. Ya. Nah, ini ada contoh untuk ini fluorescence polarization assay ini termasuk di dalam metode homogeneous fluorescence immunoassay. Ini contohnya, ini adalah gambaran yang bisa kalian lihat bagaimana apabila ada antigen dan apabila ini tidak ada antigen dan apabila ada antigen. Jadi kalau tidak ada antigen dia akan membentuk polarisasi yang tinggi, sementara kalau ada antigen dia akan membentuk polarisasi yang rendah. Ya, karena antibodi berikatan dengan antigen, tidak berikatan dengan antigen yang berlabel fluoresen. Kemudian ada lagi namanya chemiluminescent immunoassay. Nah, ini menggunakan senyawa-senyawa yang senyawa-senyawa chemiluminescent sebagai labelnya. Ya, tadi saya sudah sebutkan ada HRP, ada AP. Nah, ini adalah gambaran bagaimana chemiluminescence immunoassay. Ya, sama prinsipnya, ada reaksi antigen. Ini adalah antibodi yang dilabeli dengan chemiluminescent substrat, kemudian ini antibodi yang ada pada fase solid. Nah, ini yang membentuk yang namanya sandwich, ya. Kemudian nanti dicuci, nanti dilihat bagaimana ininya ukurannya. Nah, di sini ada lagi namanya rapid and simple test devices for POCT, point of care testing. Jadi contoh-contoh point of care testing itu adalah yang menggunakan strip. Ya, ini yang namanya POCT, point of care testing. Dikatakan cepat dan sederhana karena dia cepat pengukurannya dan lebih sederhana, tidak menggunakan alat. Ingat kit test yang menggunakan strip, contohnya itu kalau kalian pernah mengerjakan pengerjaan kolesterol atau gula, ada yang menggunakan strip ya. Nah, itu yang dinamakan point of care testing. Nah, di sini metodenya ada immunofiltration assay devices, alat yang pengukuran yang bermetode immunofiltration. Kemudian di sini metodenya yang kedua adalah immunochromatografic. Jadi kalau kromatografik yang dipakai metodenya, kromatografik imun. Nah, ini contohnya untuk alat-alat yang POCT yang tadi saya katakan substrat, kit test yang strip. Di sini ada konjugat untuk mengikat reagennya, antibodinya pada kit ini, ya. Kemudian nanti ditambahkan sampel di sini dan sampelnya akan berjalan dan berikatan dengan antibodi yang ada pada kit ini, pada strip ini, sehingga membentuk reaksi warna yang akan dibentuk berupa garis ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terkait ini tadi? Oke, tugas untuk kelompok 1, hanya kelompok 1. Tadi yang heterogeneus dan homogeneus itu kalian cari untuk kalian tahu untuk ilmu buat kalian. Sementara tugas untuk kelompok 1 adalah kita ini hari ini terkait dengan COVID-19. COVID-19 dia metode pemeriksaan itu juga virus antigen. Dia pemeriksaannya ada 2, ada PCR dan ada rapid test yang tadi saya jelaskan ya. Nah, kalian mempresentasikan dalam bentuk video apa beda pemeriksaan PCR dan pemeriksaan rapid test. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan yang mana yang menjadi gold standarnya, kenapa. Kelompok 1 mengerti? Siapa kelompok 1? Mengerti, Bu. Mengerti ya? Oke, paham ya? Bisa ya? Karena saya lihat di video-videonya Pak Hayul tuh bagus-bagus kalian buat, maka saya pengen juga gitu dibuatkan seperti itu. Ya? Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada? Oke, nanti Bu. videonya. Bu, mau nanya, Bu. Ah, Itu presentasi videonya tuh berarti dibuat video gitu ya, Bu? iya, video kan yang kalian buat untuk tugas Mahayul video ya? Iya, Bu. Iya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Nanti kirim ke saya. Nanti saya lihat mana yang baik di antara semua. Ini ada 6 kelas, saya mau lihat yang mana yang bagus, itu yang akan saya munculkan di YouTube. Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita akhiri. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oi. Apa nak kau tanya tadi, mau nggak? Apa? Bodoh nanya tadi. Apa yang mau tanya? Bu, mana antara apa? Antara apa namanya? Tes pack biasa sama yang tadi mana yang lebih efektif, Bu? Apa? Tes pack sama yang dibilang Ibu tadi yang untuk ngetes hamil apa tadi? Bodoh lah.